Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ngebahas soal pengetahuan kuantitatif tryout yang ketiga kemarin. Ini video terakhir yang ngebahas soal pengetahuan kuantitatifnya, dari nomor 13 sampai soal nomor 18. Lagi ingatkan, bagi yang belum ngerjain soal tryoutnya, silahkan kerjakan dulu. Ada di deskripsi video di bawah link buat tryout online-nya. Kalau mau download soalnya juga boleh. Lebih seneng ngerjainnya pakai kertas, ya udah download dulu, print lalu kerjakan. Oke? Kalau udah, intinya kerjakan dulu soal-soalnya ya, baru lihat video pembahasan ini biar belajarnya lebih efektif karena kalian udah nyoba dulu, ketika salah tahu salahnya di mana. Oke? Nomor 13. Jika X sama dengan 2020 kali 2019 kuadrat kurang 9 dikali 2018 dibagi 2022 kali 2019 kuadrat kurang 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P itu X yang di atas, yang Q nilainya udah pasti 2016. Berarti kita nyari nilai X ini berapa? Sebelumnya Kak pernah ngasih tahu, untuk soal-soal yang nggak mungkin dihitung manual, ini nggak mungkin dihitung manual. 2019 kuadrat berapa itu? 2000 kali 2000 4 jutaan. Oke, 2020 kali 2014 juga segitu, 4 jutaan kali 4 jutaan jadi 16 triliunan. Oke, banyak banget. Maka nggak mungkin ini dihitung manual, pasti ada celahnya. Oke, kalau dia berupa angka-angka kayak gini, gimana cara kita ngelihat celahnya? Perhatikan angka-angkanya, bisa nggak kita seragamkan? Oke, ini 2020, ini 2019, ini 2018. Ketiga-tiganya, oke, 2019 adalah tengah-tengah di antara 2020 sama 2018. Sehingga 2020 bisa kita tulis sebagai 2019 tambah 1. Jadi X itu sama dengan 2019 tambah 1. 2020-nya ini. Dikali 2019 kuadrat kurang 9. Oke, tulis aja dulu. 2019 kuadrat kurang 9. Oh ya, 9 itu bisa jadi bilangan kuadrat nggak? Bisa, 3 kuadrat. Dikali 2018 itu berapa? 2019 kurang 1. Dibagi 2022 itu apa hubungannya sama 2019? 2019 tambah 3. Dikali 2019 kurangi 1. Oke. Nah, ada di sini nih. Intinya ada di sini nih. Setiap ada bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Ini bisa kita faktorkan jadi A tambah B kali A kurang B. Oke, sebenarnya nggak cuma kuadrat kurang kuadrat, semua pangkat bisa dibuat kayak gitu. A pangkat 6 kurang B pangkat 6, maka jadi berapa? A pangkat 3 tambah B pangkat 3 kali A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Pangkatnya kita bagi 2 aja. Oke, pokoknya selama ininya kurang maka bisa. Gimana dengan A kurang B aja? Bisa aja. A ini pangkat 1, kalau dibagi 2 jadi pangkat setengah. A pangkat setengah tambah B pangkat setengah dikali A pangkat setengah kurang B pangkat setengah. Selama dia kurang, maka bisa kita buat kayak gini. Gimana kalau pangkatnya beda? Sama juga. A pangkat 4 misalkan dikurang B pangkat 8. Maka jadinya A kuadrat ditambah B pangkat 4, A-nya bagi 2 pangkatnya, B-nya bagi 2 juga, dikali A kuadrat kurang B pangkat 4. Pokoknya setiap ada kurang A sama B, maka A sama B-nya pangkatnya kita bagi 2. Jadi tambah sama kurang. Oke? Jadi kalau kita punya 2019 kurang 1, 2019 kuadrat kurang 1. 1 ini sama nggak dengan 1 kuadrat? Sama aja kan? Maka dia bisa jadi 2019 tambah 1 kali 2019 kurang 1. Karena 2019 kuadrat kurang 1 sama dengan 2019 kuadrat kurang 1 kuadrat. 1 kuadrat sama aja sama 1. Oke? Nah, ada yang sama nggak? Ada, 2019 tambah 1-nya bisa coret, 2019 kurang 1-nya juga bisa coret. Selesai? Belum, kita masih punya 2019 kuadrat kurang 3 kuadrat. Masih dengan pola ini, maka bisa kita ubah jadi 2019 tambah 3 kali 2019 kurang 3. Oke? Dibagi yang di bawahnya, 2019 tambah 3 yang datang dari 2022 tadi. Nih. Jadinya gimana? Bisa dicoret. Tinggal 2019 kurang 3 aja. Berapa 2019 kurang 3?
2016. Nilai X 2016, nilai Q juga 2016, maka sama P dan Q. Oke? Setiap soal-soal yang nggak mungkin dihitung manual, pasti selalu ada celahnya. Gimana biar dia kepikiran? Ya, sering-sering latihan. Oke? Ingat kita punya rumus ini, kita punya persamaan ini, pemfaktoran A kuadrat kurang B kuadrat, jadi A tambah B kali A kurang B. Setiap ketemu bentuk kuadrat kurang kuadrat, bisa diubah jadi ini. 9 adalah 3 kuadrat, 1 itu 1 kuadrat. Oke? Jadi ini bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Intinya ada di sana. Nomor 14. 3 kecil sama X kecil sama 25. Min 9 kecil sama Y kecil sama min 1. Maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke? Soal-soal kayak gini sering muncul pada soal-soal TPA STAN yang kayak gini. Oke? Kita bikin dulu cara umumnya. Yang paling penting kalau kita punya X terletak antara A sama B, X-nya terserah apa aja ya, bisa berupa emang X atau berupa sebuah persamaan. A itu adalah nilai minimal dari X, nilai terkecil dari X. B adalah nilai terbesar dari X. Oke? Begitu juga dengan Y. Kalau kita punya Y antara P sama Q misalkan, maka Y terkecilnya P, Y terbesarnya adalah Q. Terus, ya yang paling sering ditanya itu berkaitan sama X tambah Y. X tambah Y terletak di angka berapa sama berapa? Ingat, yang paling kanan yang paling kanan ini adalah nilai terbesar dari X tambah Y. Kapan X tambah Y nilainya terbesar? Ya ketika X terbesar ditambah Y terbesar. Oke? Nilai penjumlahan akan besar kalau sama-sama angka besar tambah angka besar. X terbesar berapa? B. Y terbesar berapa? Q. Berarti ini B tambah Q. Kemudian, kapan nilai penjumlahan itu terkecil? Ketika yang kecil tambah kecil. Kecil tambah kecil ya nilainya pasti kecil dibandingkan kecil tambah besar. X terkecil berapa? A. Y terkecil berapa? P. Berarti di sini A tambah P. Oke? Nah, gimana dengan X kurang Y? Ada dua cara untuk nyari X kurang Y. Yang pasti salah kalau kita kurangkan B kurang Q sama A kurang P. X kurang Y. Salah. Kenapa salah? Gini prinsipnya. Kalau kita punya nilai batas-batas kayak gini, ingat, yang kanan itu nilai terbesar. Kapan suatu pengurangan bernilai besar? Ketika angka besar dikurang angka besar, atau ketika angka besar kurang angka kecil? Oke? Mana yang lebih besar nilainya? Besar kurang besar atau besar kurang kecil? Ingat, Y itu nilainya banyak. Bisa dari P sampai Q. Sehingga Y itu bisa ada nilai yang besarnya, ada nilai yang kecilnya. Nah, hasil pengurangan akan terbesar kalau nilai besar kurangi nilai kecil. Oke? Misalkan gini nih. X isinya 1, 2, 3, 4, 5. Y itu nilainya misalkan kita ambil 2, 5, 6, 8, 9. Oke. Kita mau ngambil X kurang Y. Nah, setiap anggota X ketika dikurangi sama nilai Y, maka kira-kira paling besar pengurangannya ketika siapa kurangi siapa? Ya 5 kurang 2, itu yang paling besar. Ada nggak yang lebih besar dari 5 kurang 2? 5 kurang 5 habis 0. 5 kurang 6 min, ini makin min juga. 4, ya lebih besar 5 lah, 5 kurang 2 daripada 4 kurang 2. Oke, berarti ketika yang besar kita kurangi sama yang kecil. X terbesar siapa? B. Kurangi. Y terkecil siapa? P. Oke, jadi pas pengurangan, yang kanannya ini besar kurang kecil. Gimana dengan yang kiri, nilai terkecil? Ya ketika diperoleh yang kecil kurang yang besar. Kayak gini nih. X kurang Y, maka nilai terkecil yang bisa kita peroleh ketika 1 bukan dikurangi sama 2. 1 kurang 2 itu min 1. Tapi kalau 1 kurang 9, min 8. Jauh lebih kecil. Berarti ketika kecil kurang besar. X kecil, A. Y besar, Q. Berarti A kurang Q. Oke? Nah, sesuai dengan persamaan ini, karena kita punya X terletak antara 3 sampai 25. Y terletak antara min 9 sampai min 1. Berarti kalau X tambah Y terletak antara, kalau ditambah emang benar-benar tambah kiri sama kiri, kanan sama kanan, besar sama besar. 25 tambah min 1. 24
3 tambah min 9, min 6. Berarti berapa nilai maksimum dari X tambah Y? Ya 24, berarti P-nya 24. Ini nilai P. Nilai Q, nilai maksimum dari X kurang Y. X kurang Y. Nah, X kurang Y, nilai paling kanannya ini adalah ketika besar kurang kecil. X besar kurangi Y terkecil. Kayak gini, B kurang P. B itu X terbesar, P itu Y terkecil. X terbesar berapa? 25. Kurangi Y terkecil berapa? Min 9. Berapa 25 kurang min 9? Min ketemu min jadi tambah. 25 tambah 9, 34. Berarti maksimumnya X kurang Y, 34. Minimumnya berapa? Kecil kurang besar, X terkecil 3. Kurangi Y terbesar berapa? Min 1. 3 kurang min 1, jadi 4. Oke? Maka inilah nilai lengkap dari X kurang Y, antara 4 sampai 34. Nah, ini maksimum X kurang Y 34. Maka besaran Q daripada P. Oke? Hati-hati ini. Lanjut, soal nomor 15. Ada soal lagi sih yang lanjutannya. Bisa jadi sering salahnya ketika ini nih, X kuadrat tambah Y kuadrat sama X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini kemudian ini banyak yang salah nanti nih, yang pasti di sini. Kita bahas ini di video lainnya aja ya, ngebahas soal-soal yang kayak gini. Oke. Lanjut nomor 15. Seluruh garis lengkung pada gambar di atas merupakan busur setengah lingkaran. Ini semua garis lengkungnya adalah setengah lingkaran. Jadi kita punya ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? P adalah luas daerah yang diarsir. Yang diarsir, Q yang tak diarsir. Oke, gimana perbandingannya? Perlu kita ngitung luasnya? Di gambar ini nggak perlu. Cukup lihat saja. Sekarang coba lihat ini. Ini setengah lingkaran kan? Oke. Kalau kita anggap ini daerah A, ini daerah B, ini daerah C, ini daerah D, kita punya 4 daerah. Daerah A sama daerah C itu sama-sama setengah lingkaran yang diameternya sama. Yang C ini berapa diameternya? 4. Jari-jari yang besar ini 4, berarti ke atas ini juga 4. Si A ini berapa diameternya? Juga 4. A sama C sama-sama setengah lingkaran dengan diameter 4. Berarti luas A sama dengan luas C. Oke? Nah, gimana dengan B sama D? Lihat ini. CD ini seperempat lingkaran. Oke? C setengah lingkaran kecil. AB juga seperempat lingkaran. A-nya setengah lingkaran kecilnya sama seperti C. Karena AB sama CD itu sama luasnya, sama-sama seperempat lingkaran, dan A itu sama sama C, otomatis B sama sama D. B sama sama D. Jadi A tambah D otomatis sama dengan B tambah C atau C tambah B. A tambah D yang kosong, luas yang tak diarsir. B tambah C, luas yang diarsir. B tambah C. Dan keduanya sama, berarti P sama dengan Q. Oke? Lanjut, soal nomor 16. Titik A, B dicerminkan pada sumbu Y. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 3. Sehingga hasil pencerminannya adalah A aksen 8, min 4. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? P itu adalah A tambah B ini. Q itu adalah absis koordinat A. Ini koordinat A. Yang mana absis A X itu disebut dengan absis. Absis adalah nilai X-nya, berarti nilai A. Ordinat itu adalah nilai Y. Koordinatnya berarti B. Karena ini katanya absis koordinat A itu absisnya A, berarti Q itu sama dengan A. Sementara P sama dengan A tambah B. Besaran siapa? P atau Q? Nah, kita cari dulu. Nah, gimana caranya? Kalau kita mau mencerminkan, kalau kita punya A, B, kita anggap ini, anggap aja titiknya ada di kuadran 1 lah. Ini A, B. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, prinsip pencerminan, jarak dari titik ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Kalau ini kita anggap cerminnya, sumbu Y kan cermin yang pertama. Ini titik A bendanya, maka bayangan di mana? Ya di kiri ini. Dengan jarak yang sama. Dari sumbu Y ke titik A yang A, B, ini kan titiknya A nih. Ini B, maka jaraknya adalah A.
maka ke sana jaraknya juga A, tapi ke kiri. Berarti angka di sini adalah angka min A. Berarti A aksen, bayangan pertama, min A, B. Oke? Berikutnya, dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 3. Oke. Kalau si A yang min A, B, min A, B, kita cerminkan ke garis Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Dia Y sama dengan 3 ya. Y sama dengan 3 berarti di titik Y sama dengan 3. Ini sumbu Y. Kita anggap di sinilah Y sama dengan 3-nya. Ini Y sama dengan 3. Ini koordinat A aksen min A, B. Si min A, B ini dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan 3. Seperti apa garis Y sama dengan 3? Ya garis horizontal. Jangan buat garis vertikal. Ini sumbu Y. Ini titik Y sama dengan 3. Ini garis Y sama dengan 3. Jadi garis Y sama dengan A itu berupa garis horizontal. Kalau X sama dengan itu garis vertikal. Oke. Sekarang ini cerminnya, ini bendanya. Ini koordinatnya tadi apa? B. Ini Y sama dengan 3. Nah, di mana bayangannya? Kalau ini benda dan di bawah ini cermin, otomatis bayangannya di bawah sini. Oke. Nah, berapa koordinatnya? Ingat, jarak dari benda ke cermin harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Jarak dari B ke Y sama dengan 3, berarti B kurang 3. Berarti jarak ini juga B kurang 3. Oke? Kalau ini Y-nya 3, maka koordinat ini Y dikurangi sama B kurang 3. Ini 3 ya titiknya ya. Ini Y sama dengan 3, berarti ini angka 3. 3 dikurangi sama B kurang 3 harus sama dengan angka ini. Oke? Kita anggap itu sebagai Y double aksen. Berarti Y double aksennya sama dengan 3 kurangi min 3 jadi berapa? 6. 6 kurang B. Gimana dengan min A-nya? Ya nggak berubah. Koordinat X-nya nggak berubah. Berarti koordinat A double aksen ini sama dengan min A, Y double aksennya jadi 6 kurang B. Oke? Jarak dari B ke titik Y sama dengan 3 adalah B kurang 3. Jarak dari Y ke sini, berarti Y dikurangi Y kurangi sama Y double aksen ini, 3 kurangi Y double aksen. 3 kurang Y double aksen sama dengan B kurang 3. Jaraknya sama-sama B kurang 3. Berarti kalau nyari Y double aksennya saja, 3 kurang B kurang 3 sama dengan Y double aksen. Nah, ini nanti jadinya. Oke? Dan inilah yang koordinatnya 8, min 4. Berarti min A sama dengan 8. Min A 8. Berarti A-nya min 8. 6 kurang B, min 4. Berarti B-nya 10. 6 kurang 10 yang hasilnya min 4. Oke? B 10, A min 8. Si P-nya A tambah B. Berarti min 8 tambah 10. 2. Si Q-nya A. A-nya min 8. Berarti besaran siapa? Besaran P. Oke? Atau kalau nggak mau pakai ini, ribet gambar-gambar. Ya oke, hafalkan caranya. Persamaannya pada pencerminan. Kita bahas pencerminan. Anak SMP belajar pencerminan. Jadi kemungkinan pada soal TPS bisa jadi ada soal pencerminan. Kalau kita punya pencerminan, ada beberapa jenis pencerminan. Yang pertama, kalau pencerminannya sumbu X, kita anggap A koordinatnya adalah A, B. Oke? Maka ketika kita punya A yang dicerminkan terhadap sumbu X, kalau A-nya A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah nilai B. Jadi A aksen itu koordinatnya A, min B. Oke? Boleh hafalkan ini. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka si Y-nya berubah dari B jadi min B. Kalau si A yang koordinat awalnya A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, yang tadi, ini sumbu Y, ini cerminnya, ini titik A, ini cermin, maka bayangannya di sini, A aksen. Awalnya di kanan jadi di kiri, maka yang berubah siapa? Ya, X-nya berubah. Kalau awalnya A, sekarang jadi min A. Kalau awalnya A, B, cerminnya sumbu Y, maka jadi A aksen, min A, B. B nggak berubah. Oke? Kalau si A tadi dicerminkan terhadap garis
Ini cerminnya ya, yang di atas ini. Garis X sama dengan P misalkan. A-nya adalah A, B. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan P. Maka, yang berubah adalah si X-nya. A aksen nanti akan menjadi 2P kurang A, B. 2P, P itu si X sama dengan P cerminnya itu. Dikurangi sama A, B. Oke? Nah, kalau si A-nya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan P, maka yang awalnya koordinatnya A, B akan menjadi A aksen, Y-nya P, berarti jadi A, 2P kurang B. Hafalkan ini kalau nggak mau gambar. Oke? Nah, kalau kita pakai persamaan ini pada soal yang tadi, ini kita hapus dulu. Oke? Ini kalau mau di-pause dan dicatat, kalau mau dicatat gambarnya. Atau enggak, pakai yang tadi. Pakai yang teori, pakai rumus-rumus tadi. Pakai yang cara langsung, nggak perlu gambar-gambar, tapi pakai cara langsung. Awalnya apa? Awalnya A. A-nya koordinatnya adalah A, B. A, B. Terus si A, B ini awalnya diapakan? Cerminkan terhadap sumbu Y. Cerminnya sumbu Y. Maka diperoleh A aksennya. Kalau dia sumbu Y, maka yang berubah siapa? Ya Y-nya berubah. Kalau dia sumbu Y, maka si X-nya berubah. X-nya berubah jadi min A, B. Lihat yang tadi. Kalau sumbu X, si Y-nya berubah. Kalau sumbu Y, si X-nya berubah. Nih, kalau sumbu Y, yang X-nya A berubah jadi min A. Oke? Di koordinatnya, min A, B. Nah, yang si min A, B ini, si A aksen ini, dicerminkan berikutnya menjadi apa? Dicerminkan berikutnya oleh garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Kalau garis Y sama dengan 3, maka yang berubah adalah si B. Yang tadi. Oh, ntar kita geser dulu sebelah. Nih. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan P, maka yang berubah adalah si B menjadi 2P kurang B. Oke? Nah, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka yang si X-nya tetap min A. Jadi A double aksennya, si X-nya tetap min A. Si Y-nya berubah. Jadi berapa? 2P kurang B. 2 kali 3, 6 kurangi B. Oke? Dan ini yang sama dengan berapa koordinatnya tadi? 8, min 4. 8, min 4. Ini tulisnya A aksen. Karena langsung aja nulisnya A aksen. Bayangannya adalah A aksen. Kalau kita nulis 2 kali karena emang 2 kali pencerminan. Jadi bayangan terakhir kita tulis sebagai A double aksen dan ini yang nilainya 8, min 4. Bayangan terakhirnya. Min A-nya 8. Berarti A-nya min 8. 6 kurang B-nya min 4. Berarti B-nya 10. Tinggal masuk ke sini. A tambah B 2. Koordinat absis koordinat titik A adalah A nilainya min 8. Berarti P lebih besar daripada Q. Oke? Lanjut soal nomor 17. Sebuah ember berbentuk kerucut terpancung. Ada kerucut terpancung. Berapakah volume air maksimal yang bisa ditampung ember? Kalau yang diketahui yang pertama, jari-jari lingkaran alas ember 15 dan jari bagian atas ember 30. Ini kerucut terpancung. Kita nggak perlu cari berapa volumenya. Yang perlu kita tahu gimana cara mencari volume kerucut kalau dia terpancung. Oke, ini kerucut utuh. Kalau dipotong, di sini motongnya ya. Maka bagian yang di bawah ini yang jadi kerucut terpancung itu nanti cara ngitungnya adalah kerucut besar kurangi kerucut kecil. Oke? Volume terpancung, kerucut yang terpancung yang bagian bawahnya ini tumpeng kepotong itu sama dengan volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil. Oke? Besar kurang kecil. Kalau mau nyari volume kerucut besar, apa rumus volume kerucut? Volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Jadi kita harus tahu apa? Kita harus tahu tinggi. Ini kerucut besarnya,
Tahu nggak tingginya? Berarti kalau ini dilanjutkan maka jadi kayak gini gambarnya. Oke, ini sambungannya kalau digabungkan. Jadi kerucut besarnya harusnya kayak gini. Tahu nggak tingginya berapa? Ya dari gambar ini cuma ada panjang ini 25, itu pun nggak penuh sampai ujung. Yang diketahui jari alas ember 15. Kalau cuma 15 sama 25 ini aja, 25-nya nggak sampai ke ujung. Bisa tahu nggak kita berapa tingginya? Tinggi kerucut besarnya? Nggak tahu. Lagian volume kerucut kecilnya juga kita nggak tahu. Kerucut kecil yang di bawah ini. Kita harus tahu jari-jarinya yang ini. Oke, ini R besar, ini R kecil. Kalau kita mau cari berapa yang ini, yang kerucut terpancung ini, volume yang besar kurang yang kecil. Volume yang besar harus tahu jari-jari yang besarnya. Volume besar pakai R kuadrat. R besar kuadrat. Volume kecil berarti pakai tingginya juga tinggi yang besar. Ini sepertiga pi R kecil kuadrat kali tinggi yang kecil. Tinggi yang besar berarti dari atas ini ke bawah. Tinggi yang besar, tinggi yang kecil berarti dari puncak sampai sini, ini tinggi yang kecil. Yang terpotong, yang seluruhnya kurangi sama yang kecil. Oke? Jadi cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup kalau cuma R besar aja yang kita tahu. Kita nggak tahu R kecil, nggak cukup. Oke? Sorry, lingkaran alas ember berarti R kecil ya. Kalau yang atas saja yang dipakai tanpa tahu yang di bawah cukup nggak? Nggak cukup juga. Kita butuh dua-duanya. Oke? Nah, sekarang kalau dua-duanya diketahui. R besar diketahui, 30 cm katanya. R kecil diketahui, 15 cm katanya. Bisa nggak nyari tingginya sekarang? Masalahnya R besar udah ada, R kecil udah ada, tingginya belum ada. Bisa nggak nyari tingginya? Coba. Ini kan gambar segitiga susiku nih. Oke. Ingat soal-soal ini, tadi lupa Kak kasih tahu di awal, ngerjainnya jangan langsung dua-duanya, tapi cek dulu nomor 1 kira-kira cukup atau tidak. Kalau pakai 2 saja kira-kira cukup atau tidak. Dan ini nggak cukup. Kalau cuma jari-jarian di bawah aja, tapi yang di atas nggak tahu, ya jadi kita nggak bisa lengkapi rumusnya ini. Oke? VB kurang VK-nya sama sekali nggak diketahui. Terus kalau diketahui R besar sama R kecil, masalahnya sekarang di tinggi. Bisa nggak nyari tingginya? Tinggi besar sama tinggi kecilnya. Tinggi yang besar berarti seluruhnya, tinggi yang kecil berarti cuma dari sini ke bawah. T kecil. Oke? T kecil itu cuma yang ini. Ini T kecil, T besar itu seluruhnya. Nah, bisa nggak? Bisa, pakai kekongruenan. Yang atas kan 30, yang bawah ini berapa? 15. Terus, yang ini berapa? 25. Kita anggap, ini bisa kita anggap sebagai X. Nah, kita punya dua buah segitiga yang kongruen, yang kecil sama yang besar. 15 kalau dibandingkan sama 30, itu sama dengan X, alas banding alas sama dengan X yang miring, banding sama miring yang besar. X tambah 25. Kalau diselesaikan, bisa dapat X-nya nggak? Kali silang 15X tambah 15 kali 25, 30X. Bisa dapat X? Bisa. Dari sini, kita bisa dapat X. Ingat, kita nggak perlu ngitung. Kita cuma tahu bisa atau tidak. Kalau X-nya dapat, sisi miring ini dapat nggak? Bisa. Kita punya segitiga siku-siku, berarti kita bisa ngitung pakai Pitagoras. Ada sisi miring, ada sisi alas, maka tingginya tinggal cari pakai Pitagoras. Oke, T kuadrat sama dengan ini kuadrat, karena X sudah ada, maka panjang miringnya X tambah 25. Oke, tinggal masukkan nilai X-nya, kurangnya sama 30 kuadrat, dapat tingginya. Karena X-nya tadi udah dapat juga, tinggi yang kecil juga dapat, pakai Pitagoras lagi. X ini kuadrat kurangnya sama 15 kuadrat, dapat T kuadrat. Ketika T kecil bisa, ketika kita punya T kecil sama R kecil, volume yang kecil bisa dihitung. Volume yang besar, ketika kita punya T besar sama R besar juga dihitung. Berarti volume terpancung, yang besar kurang yang kecil, bisa dihitung. Berarti, kalau pakai dua-duanya, jadi bisa. Dua-duanya bisa, nggak perlu ngitung. Oke? Jadi jawabannya C. 18 parabola. Nah, ini kita bahas parabola dulu. Parabola. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Anak SMP juga belajar parabola. Di parabola, gambar parabola itu secara umum kayak gini nih. Ini terbuka ke atas. Kalau A-nya positif, bentuknya gini. A itu koefisien X kuadratnya.
Kalau A negatif, bentuknya kayak gini. Ini namanya terbuka ke bawah, ini namanya terbuka ke atas. Oke. Titik ini kita sebut sebagai titik balik. Sering orang nyebutnya titik puncak. Puncaknya kalau ada di sini, baru namanya titik puncak. Kalau ini titik terendah ya. Ini titik balik. Titik balik bisa kita anggap koordinatnya adalah XB, YB. Ini sama, XB, YB. Nah, XB-nya ada rumusnya. XB-nya, titik balik dari sebuah parabola adalah min B per 2A. Min B dibagi 2 kali A. A koefisien X kuadrat, B koefisien X. Oke? YB juga ada rumusnya. YB itu adalah F dari XB. Gampangnya ini, ada rumusnya satu lagi sebenarnya. D per min 4A, tapi pakai ini aja. Apa arti FXB? Ketika XB-nya kita udah dapat, maka cara mencari YB-nya, masukkan XB-nya ke dalam persamaan ini. Dapat nilai Y, maka itulah YB. Oke? XB tadi masukkan ke sini, itu yang kita sebut dengan FXB. Oke? Nah, si XB sering disebut dengan sumbu simetri. Sementara YB sering disebut sebagai nilai maksimum. Kalau gambarnya gini, kalau gambarnya kayak gini, berarti si YB-nya disebut dengan nilai minimum. Oke? Nah, kita punya dikasih tahu sumbu simetrinya min 1, X sama dengan min 1. Sumbu simetri XB-nya min 1, berarti min B per 2A sama dengan min 1. Kali silang, min B sama dengan min 2A, atau B sama dengan 2A, karena min sama minnya kita coret. Oke, ini kita simpan dulu. B sama dengan 2A. Yang ditanya, berapa nilai A, B, dan C? Yang nomor 1 dikasih tahu, A, B, C bilangan genap positif yang berurutan. Genap positif berurutan. Oke, dengan syarat B-nya sama dengan 2A. Oke, kita uji dulu yang satunya. Cukup nggak yang satunya buat mencari berapa A tambah B tambah C? Ini yang mau ditanya. A, B, C genap positif berurutan. Genap positif dimulai dari berapa? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke? Nah, ketika B-nya sama dengan 2A, bisa dipastikan nggak nilai A sama B-nya berapa? Karena dia berurutan, maka udah pasti urutannya adalah 2, 4, 6. Kalau pakai 4, 6, 8, si B-nya 6, A-nya 4. B-nya bukan 2A. Oke? Satu-satunya kemungkinannya agar B sama dengan 2A, ya 2, 4, 6. Coba urutkan bilang genap berikutnya lagi. Misalkan 6, 8, 10. Harus berurutan. 8 ini 2 kali 6? Enggak. Makin jauh dari 2 kali. Ambil yang lebih besar misalkan. 100, 102, 104. Apakah 102 2 kalinya dari 100? Enggak. Cuma ini kemungkinannya, 2, 4, 6. Nggak ada kemungkinan lain. Genap positif yang berurutan. Berarti bisa kita pastikan A-nya 2, B-nya 4, C-nya 6. Berarti A tambah B tambah C bisa diketahui? Bisa. Hasilnya 12 kalau dari sini. Oke? Berarti nomor 1 bisa. Jangan langsung jawab per A. A 1 saja cukup, tapi 2 saja nggak cukup. Kita harus cek dulu pernyataan 2-nya. Apa pernyataan 2-nya? Parabola melalui yang 2. Parabola yang tadi melalui titik berapa tadi di atas? Titik min 2,6. Melalui titik min 2,6. Kan Y-nya A kuadrat tambah BX tambah C. B itu nilai 2A kan? Berarti Y itu sama dengan AX kuadrat tambah 2AX tambah C. Oke? Kalau dia melalui titik min 2,6, masukkan angkanya. 6, Y-nya 6. Oke, X-nya berapa? Min 2. Berarti kalau AX kuadrat, 4A. Oke, min 2 dikuadratkan jadi 4 kali A. 2AX, 2A kali min 2 jadi berapa? Min 4. Oke, min 4A tambah C. Berarti yang kita dapat apa? 4A kurang 4A habis C-nya sama dengan 6. Terus gimana dengan A tambah B tambah C? A tambah B tambah C. A, B itu kan 2A. Berarti ini jadi berapa? A tambah 2A, 3A tambah C. C-nya berapa? 6. 3A tambah 6. Selesai nggak? Berapa nilai A? Kita nggak tahu. Apakah A-nya itu 2 seperti di sini? Nggak boleh. Ini hanya untuk pernyataan 1.
kalau kita menguji pernyataan 2, ya 2 saja. Yang satunya jangan dipakai-pakai. Selesai nggak kalau pakai 2 saja? Nggak selesai, karena kita nggak tahu A-nya berapa. Dapatnya 3A tambah 6, nggak selesai dia. Oke? Maka jawabannya 1 saja cukup, sementara 2 nggak cukup. Maka jawabannya A. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Besok bakal ada TO berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.